Titik. Apa kabar teman-teman semua? Cek, cek, cek. Baik, alhamdulillah baik. Iya, Baik, ini Mbak. ada Mbak Vina. Mbak Vina dari mana Mbak Vina? Dari Jakarta Selatan. Oh, Maaf ya, Jakarta Mbak, Selatan. masih off cam dulu. Oke, Nanti nggak apa-apa. Kalau Mbak, oh, oke, berarti peserta baru Mbak Vina aja ya. Gimana nih teman-teman? Kita tetap jalan aja? Oke, baiklah. eh Marilah kita mulai pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan dari awal sampai akhir. Nah, saya mau bacakan dulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Barusan kita udah sama-sama membuka ya. Kemudian pemutaran video Festival Aichitia. Kemudian pembacaan sponsor atau community partner, kemudian check-in, ice breaking, kemudian presensi, aliran rasa, bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang sudah mengikuti Festival Acitia 2.0 dengan baik. Kemudian juga yang ditunggu-tunggu ya pada pertemuan hari ini adalah kita akan launching e-book. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyetorkan tulisannya untuk berbagi inspirasi tentang Merdeka Belajar. Kemudian dokumentasi dan penutup ya. Oke. Ini sudah ada siapa saja? Ada Mbak Santi. Assalamualaikum Mbak Santi. Gimana kondisi di Malang? Mbak Sufa, aman? Alhamdulillah aman, Mbak Ika. Aman. Malang nggak rusuh ya? Sementara masih aman. Sebentar sih aman. Alhamdulillah. Teh Fani gimana di Tasik? Saya aman, Oh, Alhamdulillah. Mbak Ria di Mbak Ria itu di Balikpapan. Iya bukan? Di Pontianak, Mbak. Oh, Pontianak. Aman di Pontianak? Tadi malam lumayan rusuh. Terus ini kebetulan rumah saya kan pas banget di belakang kantor DPR, jadi memang agak Masya deg-degan ini. Allah. Ini hari Wah, siang ini udah mulai turun lagi itu aksi oh ya, di Polda ya dan Allah. masih deketan areanya. Semoga aman ya. Semoga segera berakhir kondisi yang terjadi sekarang. Iya, Baik, kita teman-teman. doakan. Ada Mbak Yuni dari Bandung. Gimana Mbak Bandung, Mbak? Alhamdulillah dekat Polda. Jadi kemarin ada demo. Nggak berani keluar. Masya Allah. Ini anak saya baru pulang ini dalam perjalanan ke Bandung. Ya. Oke, terima kasih. Ini check-in apa ya? Check-in kabar ya, check-in kabar. Oke, kita akan putarkan video Festival Aichitia 2.0 ya, 2.0 saya bilang ya. Silakan Kakak Santi. Suaranya di saya belum kedengeran ya? Rasa menjadi perempuan merdeka dan memerdekakan bersama Riung SDGs Kelompok 8 Pendidikan Bermutu Ibu Pembaharu. Oke. Selamat datang di Festival Acitia 2.0. Di sini kita akan merawat fitrah belajar melalui pengalaman para narasumber, menemukan makna, dan mengalirkan rasa menjadi perempuan merdeka dan memerdekakan bersama
Riung SDGs Kelompok 8 Pendidikan Bermutu, Ibu Pembaharu. Ya, itulah dia Festival Acitya dari Riung SDGs Kelompok 8 Ibu Pembaharu yang terdiri dari Meta Jabar, Rumah Asa, Rinjing Desktop, kemudian Ruby, Rumah Quran Ibu, Setjiwa, dan Sita Rasmi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang berhasil menyelesaikan tantangan sampai di etape terakhir ini, sampai di akhir bulan Agustus. Mbak Vina menyetorkan ininya nggak Mbak? Menyetorkan tulisannya nggak Mbak? Iya, Mbak. Oh, Mbak Vina berarti nama nama panjangnya siapa? Zulfi, Mbak. Oh, alam Mbak Zulfi ternyata. Ya, ya, ya. Aku cari-cari Mbak Vina kayaknya tulisannya nggak ada. Oke, selanjutnya kita ke acara yang ketiga, yaitu eh komunit. Kita mau mengucapkan terima kasih buat para community partner yang sudah mensponsori acara ini tadi dari apa eh, tim-tim penyelenggara mulai dari Pustaka Berkah dari Meta Jabar, Rinjing Desktop, kemudian Rumah Quran Ibu, Ruby, Rumah Asa, Setjiwa, Sita Rasmi, dan Gria Wistara dan juga Ibu Profesional yang sudah mensupport acara Festival Acitia 2.0 sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kepada oh ya voucher penyedia dari Gria Wistara yang menyiapkan voucher buat hadiah kejutan bagi para peserta. Kemudian selanjutnya kita akan ice breaking. Nih, siapa yang mau mengisi ice breaking? Kemarin kayaknya Teh Fani ya, Teh. Jadi nggak, Teh? Teh Fani yang mau nyanyi katanya, Teh. Ya kan? Ceritanya. Ayo pamit. Enggak. Ayo kita main. Oh, oke, main aja. Ya, sip. Oke, silakan, Mbak. Sebentar. Ini sinyal saya jelek banget ya, ya Allah. Masih masih ada yang ingat tentang ini nggak? Apa permainan yang di kuis Indonesia Pintar itu, yang tebak-tebakan, kayak kita main. Tiga, tiga. Oh, tapi sinyal saya ini hilang timbul ya. Jelek Didikte banget. aja, didikte aja. Aja. Eh, oke kalau gitu jangan yang itu ya mainnya karena butuh butuh ini nih ini ada berapa orang sih? 7 orang. Oke berarti dua orang ya. Oke. Dua orang boleh TIK terus Mbak sama Teh Yuni. Pak, Suaranya Putus-putus nih putus-putus. suaranya. soalnya sebenarnya putus ya. Jadi ada 3 kategori, ada Mm-mm. barang, terus ada manusia sama hewan.
Mm-mm. yang nebak. Wah, kelempar Teh Faninya. Oke, karena Teh Fani terlempar untuk ice breaking, ada yang mau menggantikan Teh Fani? Mbak Santi, Mbak Sufa, Teh Yuni? Oh, di akhir aja. Oke, sip, sip. Ini Teh Fani udah balik lagi, tapi sinyalnya kayaknya belum stabil ya. Baiklah, kalau begitu kita akan ice breakingnya mungkin nanti di akhir ya sebelum ditutup. Nah, kita akan mendengarkan aliran rasa nih dari teman-teman baik itu peserta maupun panitia eh mengikuti rangkaian Festival Citia 2.0 yang pertama kita diawali dengan CFC ya bersama Kak Santi, kemudian Teh Fani sama Teh Endang gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengikat makna lewat aliran rasa yang kita kumpulkan dalam e-book. Nah, silakan untuk teman-teman yang mau mengalirkan rasanya. Gimana nih mengikuti Festival Citia menjadi ibu merdeka belajar ya sebagai seorang perempuan maupun seorang ibu ataupun seorang istri? Silahkan. Dari mana dulu nih? Dari peserta dulu atau dari panitia dulu nih? Dari Peserta dulu. peserta teh. Oke, peserta. Karena peserta Heeh. kita Biar dan spesial nih Mbak Vina nih. Kakak Vina ya, yang spesial nih Mbak Vina. Silahkan Mbak Vina. Boleh dong kita dengar aliran rasanya. Cek-cek Mbak Vina. Selamat datang Teh Endang. Teh Dian ya, Teh Dian, Mbak Endang, Teh Dian. Terima kasih. Senang dipanggil Endang sama Teh Ita. Iya. Oke. eh Kak Vina gimana? Masih ini kayaknya ya. Kalau gitu, oh oke oke nggak apa-apa Mbak. Yang lain dulu berarti dari panitia. Eh, siapa duluan nih? Tang Ting Tung yang mau mengalirkan rasanya. Oh, masa bintang tamu disuruh duluan ya kak? Diterima nggak nih tantangannya Tedian? Katanya bintang tamu disuruh kasih aliran rasa duluan. Aliran rasa apa ya? Halo, Kan baru ayo Mas nyampe. Andi tanggung jawab loh. Suruh aliran rasa apa nih? Saya baca todongan Teh Santi nih. Oh, jadi teh ya, jadi Mbak Santi. Kan kan Mbak Dian nggak ikutan ini Mbak nggak ikutan challenge-nya. Jadi Mbak Dian kan ngikutin kita nih proses belajar kita nih di SDGs 8. Ah, Mbak Sufah, silakan Mbak, dirimu dulu deh. Siap, 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 Kak. Ya, oke, nanti. Baik, nanti habis saya nantikan yang lain ya. Iya, betul. Oke, iya, iya, baik, Kak. Jadi, kalau dari saya pribadi, eh, eh, yang saya rasakan ya ketika ikutan challenge menulis ya, menulis tentang Merdeka Belajar versi kita. Jadi, saya kayak merecall kembali memori ketika dulu gitu ya, ketika ikut perkuliahan IP. Nah, kemudian ikut perkuliahan IP. Nah, terus di situ Bu Septi menggali kita gitu. Kita itu mau menekuni ilmu apa. Nah, dari situ, jadi di situ tuh kayak titik poin saya gitu, kayak menemukan uh, uh, apa ya, baru serius gitu, kayak menemukan apa ya yang pengen saya pelajari. Itu tuh kayak saya ngerasainnya kayak lebih serius dari saya mencari jurusan kuliah.
Jadi maksudnya waktu milih jurusan kuliah mungkin ya ibaratnya ngikutin orang tua gitu ya, atau ya pokoknya atau ikutin temen gitu ya, maksudnya yang ngikutin lingkungan. Nah tapi eh, ketika pas ikut perkuliahan IIP tuh kayak baru saya, oh iya, kayak dari saya sendiri gitu loh yang butuh gitu. Oh iya, saya tuh butuh nih, saya butuh belajar ini, saya senang belajar ini. Ya seakan-akan saya kayak merdeka aja gitu, kayak nggak ada, maksudnya nggak dipengaruhi oleh orang lain gitu ya, oleh orang tua atau oleh teman-teman kayak gitu. Nah, jadi kayak di situ saya ngerasa, oh iya, ini kayak uh, titik mulainya saya tuh mulai merdeka belajar gitu. Nah, terus dari situ saya nemuin, oh iya, saya pengennya nekunin bidang ini nih, gitu kan. Nah, emang bidang yang saya tekunin itu memang berbeda sih sama bidang yang saya pelajari dulu, misalnya pas kuliah gitu ya. Walaupun kan kayaknya kuliah tuh udah takes time lama gitu ya. Tapi pasti ada hikmahnya gitu ya, kenapa kita melalui fase hidup itu gitu. Dan pasti juga itu kan yang menyampaikan kita juga ke kondisi sekarang gitu ya. Tapi eh, di situ saya akhirnya membuka pelajaran baru gitu ya, ketika saya menemukan apa yang ingin saya pelajari ketika ikut perkuliahan IIP itu. Terus ya udah deh dari situ akhirnya sampai sekarang bidang itu terus saya pelajari, terus saya gali, terus juga saya kembangkan gitu ya, dan alhamdulillah saya juga jadi ada komunitas gitu ya, komunitas bareng ibu-ibu yang sefrekuensi gitu ya, yang ingin belajar itu juga, yang ingin mengajarkan hal itu juga gitu. Nah jadi ya alhamdulillah sih saya ngerasa bersyukur banget. Jadi kayak jadi apa nul momen nulis kemarin tuh kayak jadi ajang, yaitu merecall memori dan kayak bersyukur aja gitu. Oh iya ya, saya tuh alhamdulillah bisa menemukan eh, rasa merdeka belajar itu ya ketika melalui proses-proses ini. Gitu Mbak Ika. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Sufa aliran rasanya. Berarti menemukan diri sendiri ya tanpa intervensi siapapun di usia sekarang. Padahal kalau dilihat dari jurusan kuliahnya jauh banget ya Mbak. Iya, ya dibaca ya Mbak Ika. Iya, karena karena aku editor jadi aku membaca semua tulisan. Oke, terima kasih Mbak Supa. Mbak Supa boleh boleh tunjuk siapa yang mau disuruh berbagi aliran rasa dan nggak boleh nolak yang ditunjuk Mas Supa. Oh, pastinya yang udah siap banget nih Mbak Santi. Iya, oke. Silakan Mas Santi. Kenapa saya yang ditunjuk ini? Iya, karena Mbak Santi tadi nunjuk orang. Gimana kalau barengan aja nih? Tiga narasumbernya kita ajakin ngobrol bareng aja. Oke, boleh. Biar nggak sendirian. Silakan, silakan. Ayo Teh Dian, ayo, ayo. Teh Fani, ayo. Ngapain ini? Ngapain? Kita reuni. Reuni, reuni. Ayo duluan. Ayo duluan, nanti saya tengah-tengah atau saya terakhir. Kan saya masuknya masuknya telat nih, malu lah. Baru juga telat terus ditodong kan. Biar rame. Saya duluan aja ya. Ayo Ya, Mbak Santi duluan, ayo. Oke. Kalau aliran rasa, ini kayaknya awalan sampai akhir ya. Saya senang banget tuh waktu proses berbaginya, kemudian proses nulisnya, terus di ending habis Mbak Ika editing, saya bareng Mbak Nei itu nge-layout di akhir, terus udah sampai deadline terakhir pas ngunggah e-booknya. Terus saya udah baca nih, yang lainnya pasti penasaran nih. Pas ngunggah e-booknya sempet salah akun. Maaf ya Tenian. Karena tahu bulat jadi tadi sempat loginnya salah akun, akhirnya udah alhamdulillah udah bener, udah di tempat yang seharusnya, dan selamat membaca untuk teman-teman nanti. Itu aja deh biar penasaran. Lanjut, lanjut. Stefani. Stefani sinyal gimana? Apa aja, Terlempar lagi. aliran rasanya nulis aja ya. Lempar-lempar mulu. Oke. Sedih. Baik, nanti saya bacain. Eh
Jadi tadian ditodong apa Mbak Santi? Mbak Tedian kan masih penasaran nih si ibunya belum tahu kan. Jadi Iya. proses kita apa di challenge Festival Acitia ini Mm. apa nih disuruh disuruh komen apa nih Tedian ya? Merdeka, Merdeka Belajar di IPK. Ah iya, Ya, ya boleh. oke. Sip. Kalau gitu sekalian ya ini, sekalian promosi. Nanti kalau ada yang cocok, tinggal Wes, colek saya. Boleh nggak kalau asik. promosi gitu? Ah, iya, sah. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Jadi Boleh. saya mau promosi sekalian kalau nanti untuk tahun 2026 sebagai Komhab. Nah, jadi ini sekalian ya, please ada yang cocok langsung hubungin saya gitu ya. Saya ke depannya itu saya akan mengumpulkan success story IPERS belajar merdeka di ibu profesional. Nah, jadi pengalaman saya belajar seperti tadi Mbak Sufah sampaikan gitu ya. Saya mau belajar apa tuh di ibu profesional, bukan karena pengaruh orang tua, bukan ikut-ikut teman gitu kan, tapi kemauan sendiri. Nah, itu juga sama terjadi dengan saya. Dan ini yang membuat beberapa IPERS, tadi pagi saya meeting dengan tim BB, itu juga yang satu ikutan KPI dan dia ingin berbagi kebahagiaan gitu. Kok bisa ya Teh? Saya membuat vision board, terus ketika saya menjadi panitia KPI, sibuk banget terutama yang di offline. Kok tiba-tiba itu tercerahkan seakan-akan itu menjadi bekal saya menjalani vision board yang saya bikin 2024 gitu. Nah, saya bilang, sementara yang satu bilang lagi, saya tuh nggak aktif ya di regional karena buat saya sudah nggak relate lagi ibu profesional dengan saya gitu. Dan teman-teman saya yang seangkatan saya di ibu profesional udah bilang ibu profesional sekarang beda gitu. Akhirnya nggak aktif. Nah, ini yang akan saya sampaikan sharing sama teman-teman yang tadi juga saya sudah sharing sama tim BB. Saya bilang, teman-teman tidak aktif lagi di ibu profesional, merasa tidak relate karena teman-teman melakukan 5B-nya itu untuk komunitas, bukan untuk diri sendiri. Contoh ya, udah belajar, lalu mengambil peran di komunitas, di regional, atau di tim komponen pusat, misalnya di regional. Nah, belajar di situ, berkembang di situ. Sampai kalau misalnya ada proyek, belum ada dadakan dari pusat, hektik, capek, akhirnya apa? Ya udah deh, gue gini-gini banget ya di di komunitas. Akhirnya nggak mau ngambil peran lagi, banyak kan? Nah, karena minat atau skill yang diminati oleh member itu nggak terasa di ibu profesional. Mereka fokusnya itu ngambil peran dalam tanda kutip membesarkan komunitas. Itu nggak on track. Harus saya bilang, kebayang nggak? eh, saya kenal ibu profesional tahun 2011, belum dilaunchingkan. Ikutan materi bonsai itu seminggu sekali pakai Wizik. Kemudian setelah lulus bonsai mau bunda cekatan harus diuji dulu tuh sama Ibu Septi. Presentasi gitu kan, ditonton sama yang lain. Nah, saya ikut ibu profesional karena ini ingin belajar parenting. Udah gitu aja. Di Bunsai, oke. Pada saat di Buncek harus digali skill apa yang ingin kamu perdalam. Saya waktu itu antara manajemen waktu sama manajemen emosi. Saya nggak tahu yang mana. Ketika saya memutuskan manajemen waktu, oke, lulus Buncek, saya masih gunakan tuh manajemen waktu. Semesta mendukung. Saya saat itu punya 3 peran yang tanpa saya sadari gitu yang saya ambil peran cuma satu Mantika. Tetapi Walcott saya masih pegang karena belum sertijab sama batch 2. Lalu Marco mau nggak mau gitu karena itu eventnya institut dan saya diminta sama karena ini ibu pembaharu dan Mantikanya di situ masa nggak ikut. Oke, jadi 3 ini mengasah skill manajemen waktu saya. Bagaimana memanage dengan 3 peran itu. Saya jungkir balik,
Manajemen waktu saya utak-atik. Ketika itu udah selesai, tahun 2022 udah mulai cuman satu aja sebagai mantika, dan saya izin sama Mbak Hamidah kalau misalnya Mbak Hamidah sebagai rektor butuh saya dengan senang hati, karena saya masih masih punya berdasarkan kontrak dengan Teh Cika 1,5 tahun lagi. Tapi kalau Mbak Midah enggak mau karena udah punya pengganti mantika baru, ya udah enggak apa-apa. Nah, ternyata Mbak Midah mau dengan saya. Nah, dari situ saya utak-atik, kemudian saya membuka pelatihan gratis manajemen waktu sama manajer waktu yang Mbak Rosa itu salah satu tim lain. Lalu setelah utak-atik matang, saya membuka mentoring manajemen waktu. Gitu. Nah, dari situ saya belajar manajemen waktu, teridentifikasi di Buncek, belajar manajemen waktu. Berkembang ketika saya Walcott, Mantika, Markom, berkembang tuh ilmu manajemen waktu saya gitu. Nah, kemudian saya prototype dengan workshop gratis manajemen waktu. Itu saya udah berkarya. Ketika itu mentoring, itu saya berkarya nih, berbagi dan berkarya. Nah, teman-teman Ipers ini demikian nggak? Kalau dia skillsnya itu adalah marketing, marketing apa? Oh, ini karena saya ada, saya contohkan salah satu member IP Asia itu, dia usahanya import makanan beku dari Indonesia untuk diaspora di Singapura. Jadi open PO gitu. Nah, itu dia perdalam tuh di Buncek. Ketika dia lulus Buncek, dia belum siap untuk masuk Bunpro karena hektik melihat kakak kelas, dan dia juga harus pindah ke Abu Dhabi dari Singapura. Udah berhenti tuh. Nah, kalau dia masih mau menjadi pengurus, bagus. Tetapi skill yang dia minati berkembang nggak? Gitu. Jadi itu merdeka belajar itu harus kita rasakan. Kita berada di ibu profesional itu bukan bukan untuk mengembangkan ibu profesional, tapi untuk mengembangkan skills kita di arena ibu profesional gitu. Ketika ada orang-orang seperti misalnya saya, kemudian Mbak Santi, terus ada lagi misalnya Teh Deka gitu kan. Teh Deka itu langsung produk produknya itu kayak main bareng, bermain eh, board board game seperti itu. Dia udah berkarya. Dia tahu anaknya pengen mainin ini gitu kan. Oh ya udah, anaknya tuh pengen kayak pilot gitu. Oh ya udah ikutin. Bunda, kita masuk ke SPBU dulu. Ngapain? Beli bensin. Ya di udara kan nggak ada tuh. Tapi dia nggak apa-apa. Nah, dia temenin anaknya sampai akhirnya permainan si anak itu dia pandu, ada board gamenya sendiri gitu. Tidak apa-apa, ngisi bensin di udara gitu. Ngisi bensin jadi pemikirannya pesawat tetapi prakteknya kayak motor sama mobil gitu. Enggak apa-apa, jadilah produk. Nah, kisah kisah sukses seperti ini akan diangkat, akan dijadikan percontohan. Itu sih dari saya eh, melalui manajemen waktu, saya udah belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Dan berkaryanya itu ada yang eh, tanpa uang, ada pun juga yang udah uang. Karena mentoring mentoring yang 5 orang maksimum itu memang saya really one on one, dipegang banget gitu kan. Dan itu memang berbayar gitu. Nah itu teman-teman, terima kasih ya. Itu aliran rasa saya. Insya Allah, keren, keren, keren. Ya, jadi pada intinya sebenarnya belajar di ibu profesional itu, kalau dari pengalaman Teh Dian sama Mbak Sufa, itu Hmm. adalah balik ke kebutuhan belajar kita ya. Jadi kita Ya, bukan untuk membesarkan orang lain, tapi itu. kita yang butuh, sehingga selalu ada motivasi ya. Kalau kita yang merasa butuh, kayaknya Hmm, nggak berhenti deh. Ada hmm, lagi gitu, ketemu tantangan ini, wah iya ya, bikin ini ya. iya, Kemarin nggak kepikiran, ternyata setelah ketemu tantangan justru jadi kepikiran gitu. iya. Kalau member-membernya itu sendiri butuh dan playgroundnya itu di ibu profesional gitu, ibu profesionalnya juga akan maju. Kenapa? Karena orang-orangnya itu tahu gitu loh.
memenuhi kebutuhannya. Jadi ibu profesional kayak kendaraan. Ketika membernya aktif, ya ibu profesional terus gitu. Seperti itu. Itu yang luput gitu. Saya harap sih di ekosistem ibu pembaharu udah pada oke. Colek saya ya kalau mau sharing itu loh, sharing pengalaman seperti itu, sukses story-nya. Oke, terima kasih Teh Dian, Masya Sama-sama. Allah. Nih, buat kita semua ya, eh, mengembalikan kemerdekaan belajar ya. Kalau udah sampai di tahap ekosistem ibu pembaharu itu udah tidak diragukan lagi kayaknya. Kalau untuk merdeka belajar ya, karena semua sudah mulai berdampak dan sudah menemukan jalan belajarnya masing-masing. Kakak Vina gimana nih Mbak Vina? Sudah bisa kondusif untuk berbagi Iya aliran Kak, kita? Ya, makasih oke, sip. atas kesempatannya Mbak Ika. Ya, silakan, Mbak. Saya dengar saya dengar cerita-cerita dari tadi ini tadi sambil sama anak-anak merinding saya dengarnya ya cerita Mbak Endang dan lain-lainnya tadi. Jujur saya belum sampai yang seperti itu gitu. Jadi saya saya ngerasa saya masih perlu banyak hal yang perlu diubah di dalam diri saya gitu. Jadi saya belum bisa, belum sampai ke tahap yang sampai keluar untuk masyarakat. Saya merasa eh, kehidupan saya kayak dimulainya itu eh, setelah menikah gitu, Mbak. Jadi sebelumnya itu kayak sebelum menikah itu kayak saya tuh nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu buat apa. Saya cuman seneng-seneng aja, jalanin aja kehidupan gitu. Baru setelah menikah, ternyata saya punya luka. Ya, saya sampai sampai kemarin itu one on one ke Bu Septi ya. Apa namanya? Bercerita gitu ke Bu Septi. Dan beliau akhirnya mengcoaching saya juga ya. Banyak hal-hal yang perlu saya banyak hal-hal yang perlu saya apa namanya? Perlu saya tingkatkan lagi. Salah satu hal aja gitu, kayak membuat keputusan aja. Itu ternyata gak mudah loh untuk orang-orang yang seperti kami, orang-orang yang punya luka gitu. Nah, salah satu pencapaian besar saya ya, salah satunya sekarang saya bisa memilih apa yang saya mau gitu. Jalan apa yang sekarang saya pingin, meskipun saya belum berdampak gitu. Tapi saya bisa memilih tanpa ada eh, apa namanya intervensi, tanpa tanpa ada apa namanya dorongan-dorongan kamu harus ini, kamu itu segala macem gitu. Itu saya itu udah senang banget saya Mbak seperti itu Mbak dengan memilih itu dengan dapat dukungan dari suami saya sangat percaya sama saya terus anak-anak pun saya meskipun anak saya umur 4 dan umur 6 saya pun cerita ke mereka dan mereka iya nggak apa-apa Bu gitu saya tanya bagaimana ketika saya melanjutkan kuliah iya nggak apa-apa Bu gitu saya pun kuliah ini tuh saya melanjutkan kuliah ini pun enggak kepikiran pas awal nikah, enggak, tengah-tengah ini aja setelah saya uh, berpikir uh, apa sih yang saya mau, apa sih yang saya pengen nantinya seperti itu. Akhirnya salah satunya yang saya ingin dalami kayaknya nih ini deh gitu. Kayaknya nih ini deh. Terus ketika saya mengikuti festival Asitia itu kan kemarin saya nggak nggak ikut ya ininya ya Zoom-nya ya. Pas Zoom-nya saya nggak ikut. Saya dengar rekamannya gitu. Entah kenapa saya itu habis dengar rekaman saya langsung nulis Mbak sebenarnya. Udah. Jadi pas ditanya, "Udah belum?" gitu. Sebenarnya saya udah gitu. Dari awal udah dengar rekaman saya langsung nulis habis. Masya Padahal biasanya Allah. enggak gitu. Ya, Saya ya, ya. biasanya tipe orang yang nunda-nunda segala macem gitu. Jadi saya langsung nulis udah selesai dan ya sangat membantu juga saya mengikuti hal seperti ini. Saya mendengarkan gara-gara mendengarkan rekaman itu ya. Jadi timbul Masya Allah gitu. Masya Allah kita itu memang eh, fitrahnya
mau belajar gitu loh. Cuman di apa ya, lingkungan gitu loh. Lingkungan itu yang membuat kita akhirnya enggak ah gitu. Akhirnya jadi lebam ya kita istilahnya ya. Melebam gitu, tidak mau bergerak kayak gitu. Jadi pas kayak gitu ke pemantik langsung saya mumpung semangat saya langsung nulis kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini kayak saya tuh berpikir perlu banget deh apa namanya, kegiatan-kegiatan kayak gini gitu, kayak festival Asitia itu. Jadi mengingatkan kembali bahwa hey, kamu perlu bergerak loh gitu. Nggak usah ke orang lain deh, kamu aja sendiri gitu. Kayak gitu sih. Udah, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget loh Mbak Vina, Masya Allah. Oh, ternyata ada momen ya. Jadi ini tuh kayak aha momennya ya. Aha momen menemukan terpantik lalu bisa langsung nulis. Wah, keren banget. eh jadi penasaran nih. Saya juga apa agak-agak lupa tulisannya karena ada cukup banyak juga yang dibaca dari tulisannya. Jadi pengen baca lagi saya tulisannya Mbak Zulfi nih, Mbak Vina ya, Mbak Vina. Ingatnya Zulfi kan gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga pastinya eh pengen tahu juga tulisan dari Mbak Santi apa ya yang diceritain ya. Kalau Mbak Supah tadi udah di-spill, oh itu ya gitu. Terus dari Mbak Putri apa, Mbak Fani apa, kemudian Mbak Rini juga, selamat datang Mbak Rini. Ya, Mbak Rini sama Mbak Tamata Hyuni ya, apa yang ditulis ya itu akan kita launching nih di hari ini. Sebelum terima kasih buat yang sudah memberikan aliran rasanya. Ini saya bacain ya dari Teh Fani karena terlempar melulu. Jadi merdeka belajarnya saya itu memang di IP. Mulai dari ketemu apa yang saya butuh, gimana cara saya harus belajar, ketemu konsep 5B itu yang saya terapkan dalam perjalanan saya menjadi ibu. Memilih jalan sunyi untuk fokus nemenin anak-anak dan Masya Allah dapat predikat, aku bangga punya ibu kayak bunda. Rasanya speechless, Masya Allah. Iya, Mbak, itu kalau kalau kita dapet ini dari anak tuh, iya ya, penghargaan yang luar biasa gitu. Karena kan mungkin anak-anak tahu keburukan dan kekurangan kita ya, beda sama orang di luar ya. Kalau orang di luar itu pasti ngelihatnya segala sesuatu yang baik-baik gitu soal kita. Tapi kalau di rumah itu kan kita nggak bisa nyembunyiin ketika kita emosi dan segala macamnya. Aku pun pernah ngerasain tuh ketika anak yang sulung yang sekarang udah kuliah, tiba-tiba dia bilang gini. Aku bersyukur punya bunda kayak bunda. Aku nggak nemuin teman-teman aku yang punya bunda kayak bunda. Masya Allah gitu kan. Oh gitu ya ternyata gitu. Padahal adik-adik selalu bilang bunda tuh galak, tukang marah segala macam. Tapi ternyata di usia dia yang sudah ketemu dengan berbagai macam apa latar belakang orang, ternyata dia bisa mengetahui apa sih manfaat dari gayanya bunda yang kayak gini gitu ya, Masya Allah. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga pasti banyak ceritanya. Tapi saya mau bagi-bagi hadiah, ya bagi-bagi hadiah eh dari panitia itu membagikan voucher dari Gria Wistara dan juga voucher pulsa. Nah, siapa saja yang mendapatkannya? Yang pertama, Mbak Vina. Yeay, Mbak Vina. Mbak Vina mendapatkan voucher dari Gria Wistara karena mengumpulkan Tuibun pertama ya. Mbak Vina, namanya Zulfi Nadirul ya. Kemudian yang kedua ada Mbak Oktavia Winarti dari IP Semarang. Juga mendapatkan voucher dari Gria Wistara. Kemudian ada Teh Yeyen dari IP Tasikmalaya mendapatkan voucher dari Gria Wistara. Kemudian untuk pengirim aliran rasa tulisan yang pertama, sayangnya Mbak Sofi keduluan, walaupun udah bikin kayaknya nggak langsung disubmit ya, Mbak Vina. Iya, Mbak. Jadi pengirim tulisan pertama ada Mbak Mita Hakim mendapatkan voucher dari Gria Wistara. Kemudian juga dari semua tulisan yang masuk, panitia me, apa, memilih satu tulisan yang
menginspirasi. Saya yakin semuanya menginspirasi, tapi yang namanya hadiah nggak bisa dibagi-bagi buat semuanya gitu ya, karena terbatas. Jadi akhirnya kita memilih satu, semuanya baik, tapi harus ada satu yang dipilih, yaitu tulisan dari Mbak Feni, mendapatkan voucher pulsa 50.000. Kemudian, dan nah, berhubung hari ini yang pertama kali hadir di Zoom terakhir kita adalah Mbak Vina, maka kita kasih apresiasi Mbak Vina untuk mendapatkan voucher pulsa 50.000 karena sudah share aliran rasa secara online dan hadir tepat waktu di Zoom kita pada hari ini. Itu ya teman-teman ya. Selamat semuanya buat yang mendapatkan hadiah kejutan dari Festival Acitia 2.0. Eh, jadi gimana ini? Siapa yang mau ngisi ice breaking? Udah di akhir nih, Kak Tefani nggak bisa. Kak Santi gimana Kak Santi? Mau ngisi ice breaking? Lanjut aja Teh, sudah semakin sore. Oke, sudah semakin sore kita pengumuman peserta apa penerima hadiah sudah, kita akan kasih tahu ini e-booknya. Jeng jeng jeng, silahkan. Mana ya? Oh, dari operator bisa ngepost? Ya, oke, silahkan. Ini dia e-book kita, Festival Acitia 2.0 tentang inspirasi merdeka belajar dari para peserta. Sudah tersedia di perpustakaan Ibu Pembaharu. Nanti bisa diakses. Untuk linknya nanti kita akan infokan di grup peserta ya. Dan sebagai penutup, nah, ini dia dokumentasinya. Saya harap teman-teman segera mampir nanti setelah diinformasikan linknya. Terima kasih untuk sekali lagi buat semuanya. Kita foto bareng ya. Silahkan yang mau buka kamera. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Nah, ini dia Mbak Vina. Lainnya sudah? Teh Yuni, Karya, Mbak Rini mau buka? Oke, kalau tidak, monggo diambil Kak Santi. Oke, teman-teman saya izin capture foto dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Saya izin save dulu ya. Oke, Sebentar. Mau ganti gaya silakan. gaya Mau apa gaya ya? apa, Mbak Ika? Nggak tahu. Merdekanya gimana? Merdeka gitu ya. Merdeka. Kanan kiri sih? Kiri. Oke. Merdeka. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan Iya. dilanjutkan. Alhamdulillah teman-teman kita sudah ada di penghujung acara. Sebagai ketua pelaksana dari Festival Citia 2.0, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber CFC yang sudah berbagi kisah yang menginspirasi buat kita semua. Ada Kak Santi, Teh Dian, sama juga Teh Fani. Kemudian juga para panitia di belakang layar yang sudah berjibaku menyiapkan ini dari bulan yang lalu, kemudian kita berproses betul-betul sampai limit detik-detik terakhir di hari ini gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya, dan juga yang paling saya apresiasi adalah teman-teman peserta yang bersedia untuk mengeluangkan waktunya mengikuti Festival Acitia yang terpantik
rasa rasa ingin belajarnya dan juga menuliskan berbagi rasa inspirasi tentang Merdeka Belajar yang dilakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila selama menemani teman-teman di proses ini ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita lalui adalah menjadi kebaikan buat diri kita pribadi dan juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini seluruh rangkaian Festival Citia 2.0 resmi ditutup. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai warahmatullahi jumpa di Riung wabarakatuh. SDG selanjutnya. Wah, tantangannya Ibu Pembaharu memang luar biasa. Oke, sampai jumpa ya teman-teman.